Pelan-pelan jalannya ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Dan seperti biasa saya ditemani sama Mas Bahul. Gimana kabarnya Mas Bahul? Alhamdulillah sehat Mbak, Bapaknya sehat kan? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Oke teman-teman, malam hari ini saya dan Mas Bahul sedang berada di satu buah jalan. Ini menuju sebuah perkampungan ya Mas Bahul. Tapi Mbak. karena jalannya itu jelek dan kanan kiri saya itu kayak hutan, jadi kelihatan lebih menyeramkan ya Mas ya. Kayak jalan menuju ke salah satu hutan yang lebat ya Mas. Tapi adalahnya ini menuju ke salah satu perkampungan warga Mas Bahul. Dan saya tidak jauh dari pertambangan batu dan itu sudah ada sejak zaman Belanda Mas Bahul. Nah, Itu udah lama itu ya Mbak? udah lama sekali dan saya di sini tuh mau bercerita dan saya di sini tuh disuruh warga juga Mas karena memang di tempat ini saya tuh disuruh menguak satu kayak makhluk yang sering diceritakan sama warga ketika warga itu melihat makhluk itu ya teman-teman. Jadi karena adanya pertambangan batu itu dari zaman Belanda, di sini tuh ya Mas Bahul, kan ini jalan ke salah satu perkampungan milik warga ya Mas. Iya, Jadi Mbak. warga yang sering lewat di tempat ini tuh sering melihat adanya sosok anak kecil. Anak kecil? Ya anak kecil itu katanya ya Mas ya anak dari noni Belanda Mas Bahul. Itu berarti orang Belanda ya Mbak? Ya, dan itu pun katanya cantik, tapi sayang sekali mukanya itu katanya hancur Mas Bahul karena waktu di zamannya itu mengalami tragedi kalau keluarganya itu kecelakaan di salah satu penambangan batu itu Mas Bahul. Karena kan udah dari zaman Belanda ya Mas ya. Penambangan batu itu ya Mbak? Iya, entah itu kecelakaan karena dibuat sendiri atau eh, maksudnya dibuat sendiri itu dalam arti takdir Tuhan atau ada orang yang bisa membuat keluarga mereka itu kecelakaan. Mencelakai mereka ya Iya, Mbak? itu di Penambangan Batu persisnya. Dan saya nggak tahu itu penyebabnya apa, meninggalnya kenapa. Yang jelas itu kayak meninggal itu tragis dan intinya eh, apa ya misalnya sangat maut gitu, sangat maut dan eh, penuh dengan darah di Penambangan Batu itu setiap kayak hari Cina-Cina atau Belanda-Belanda gitu Mas, kalau hari rayanya ya Mas ya, itu di Penambangan Batu itu kayak kita Idul Fitri kan kita lebaran ya Mas ya. Nah, kalau lebarannya orang Belanda tuh di Penambangan Batu tuh kayak dikasih sesuatu gitu loh Mas. Oh, ya. kayak gitu lah Ya, saja ya ya Mbak? gitu seperti itu. Jadi mungkin untuk mengenang aja ya Mas Baul ya. Kayaknya Nah, Mbak. jadi di sini saya akan mencari sosok anak noni Belanda itu. Semoga malam hari ini berjalan dengan lancar dan mungkin teman-teman terdengar jelas dagduk-dagduknya itu suara penambangan batu dan saya tidak jauh sebenarnya tapi hanya terbatas dengan air sungai di bawah. Tapi saya nggak ke penambangan batu, saya takutnya tuh nanti nggak terdengar ya Mas ya. Dari sini aja dari telinga saya maksudnya itu sangat berisik, apalagi kalau di sana saya takutnya tidak dengar ya Mas Baul. Dan ini sekitar ada jarak 1 kiloan dari rumah warga, jadi ya seperti ini adanya, mungkin kelihatan lebih seram aja ya Mas Baul karena kanan kiri itu tanaman liar ya Mas tuh gini. Ini kalau bahasa Jawa ini bulak ya Mas Baul ya. Alas Mungkin, ya Mbak? iya bulak loh Mas, yang iyalah gitulah teman-teman. Jadi kalau kalian orang Jawa pasti kalian tahu bahasa saya ya Mas ya. Mas Baul, kita langsung aja cari anak noni Belanda itu. Kita di sini tidak tahu namanya, hanya warga itu menyebutkan si anak itu anak noni Belanda ya Mas Baul ya. Iya Mbak. Gimana ya Mbak? Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak? Semeripit angin. Kita emang awalnya dingin ya Mbak? Iya Mas. Tapi kita nggak begitu jauh kan Mbak dari penambangan batu itu? Enggak, kita nggak begitu jauh. Ini ada sungai, kita hanya terhalang oleh sungai aja gitu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak minta izin dulu ya Mas Dahul. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kenapa Mbak? Mas Dahul, ini kedatangan kita di sini nggak diterima sebab ada satu sosok yang pakai baju hitam tapi kayak
tahu kain yang waktu itu dipakai sama enggak Siapa, kamu bukan sama Mas Foto, Mas Foto pasti tahu. Jadi sosoknya seperti memakai kain warna hitam tapi tanpa kepala Mas Baul di sini. Sama kepala, Mbak? Astagfirullahaladzim ya. Dia menolak keberadaan kita di sini Mas. Berarti kalau udah seperti ini, saya harus cepat-cepat berburu dengan waktu dan kita harus segera menemukan anak noni Belanda itu Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Mas? Kayaknya tadi kelelawar terbang deh, Mbak. Allah Akbar, ini angin tiba-tiba datang ya teman-teman. Jadi anginnya tuh itu Mas bikin ini merinding. Kita tuh kita merinding ya guys. Dan ini sebelah sini Mas Baul. Ini kawasan nggak boleh diinjak sama manusia yang asing di tempat ini Mas. Karena kita bukan di tempat ini, jadi ini tuh kayak perbatasan apa ya Mas ya, kayak di sebelah sana tuh ada kayak pasar tapi bukan pasar Mas Baul, jadi kayak tempat bekas upacara makhluk gaib di sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Karena tempatnya memang seperti ini jadi kelihatan lebih seram ya Mas ya. Sebenarnya ini adalah tempat jalan untuk menuju ke sebuah perkampungan ya Mas Baul. Benar saya tak minta izin dulu ke yang ada di sana ya Mas Baul ya. Mas Baul, Mana, Mbak? terdengar suara tangisan seperti anak kecil merintih. Iya ini, Mbak. Ini kita sudah diberi jawaban ya Mas Baul ya. Dan di sebelah sana dia tuh menjawab kalau yang kita cari sebenarnya itu nggak jauh dari tempat ini. Dan rintihan yang saya dengar tadi tuh Mas, itu berasal dari yang kita cari ini Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya beri peringatan satu ya Mas Baul ya. Ini ingat ya Mas ya, ini bukan termasuk pantangan, tapi tolong jangan di langgar ya Mas Baul ya. Ini Mas Baul kalau nanti tercium bau amis darah, Mas Baul jangan berucap ya. Iya, Mbak. Karena tragedinya itu di Penambangan Batu. Jadi di Penambangan Batu itu kalau ada orang yang mencium bau amis itu tidak boleh mau bilang kalau dia tuh nyium bau amis ya Mas Baul ya. Nggak boleh diucapkan aja, Iya, Mbak. nggak boleh diucapkan. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Ada yang mendekat energinya Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Baul. Mas Baul depan Mas. Depan, Mbak. Astagfirullah. Mbak, ada putih-putih, Mbak. Allah Akbar. Mas. Siapa itu, Mbak? Stop. Biarkan pergi jalan. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin yang disebut anak noni Belanda itu Mas Baul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Terlihat badannya, kulitnya beda dengan kita Mas Baul. Dia agak sedikit putih pucat. Kalau kita itu kuning-kuning gimana gitu ya Mas. Tuh. Berhenti. Jangan bilang bau amis. Jangan bilang bau amis ya Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Jangan bilang bau amis. Dia mau menghadap ke sini Mas Baul. Tenang. Di sini saya nggak jahat. Saya nggak jahat sama sekali. Tolong jangan berusaha untuk menyakiti. Di sini kita hanya menolong ya Mas Baul ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar Mas. Ini mukanya separuh rusak, separuh cantik banget Mas. Dan ini ada yang gak beres di tempat ini Mas Baul. Bukan gimana, Mbak? Boleh kamu madep ke kamera biar teman-teman saya yang ada di rumah itu tahu kalau gimana tuh keadaan muka kamu. Mana, Mbak? Astagfirullahaladzim Mas. Allahu Akbar. Dia nggak ada matanya satu Mas Baul. Astagfirullahaladzim, Mbak. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa bisa, Mbak? Allah. Kamu kenapa nggak ada matanya satu? Mas, dia mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan kecelakaan yang mereka alami katanya Mas Baul. Dan
ini di tempat ini tuh ada yang dicari Mas. Jadi nggak sekedar dia menampakkan diri di depan warga-warga yang sering melintas di tempat ini ya Mas Baul ya. Ini tuh hanya meminta pertolongan, dan yang dia cari itu sebenarnya apa? Yang kamu cari itu sebenarnya apa? Allahu Akbar Mas Baul. Yang dia cari itu mata. Dan iya, ini matanya itu sebelah itu keluar darah, tapi mohon maaf teman-teman, dia nggak mau melihatkan wajahnya ke kamera. Dia mau menampakkan wajah di kamera kalau matanya itu diketemukan. Ya saya memang tahu kalau ada orang yang meninggal tapi bagian organ tubuhnya itu ada yang ketinggalan ya Mas ya, pasti arwahnya nggak bakal tenang ya Mas ya. Jadi seperti yang dialami sama anak noni Belanda ini teman-teman. Iya, dan ini bukan sundel bolong teman-teman, ini tidak bolong ya. Nih, rata ya. Lihat tuh, nggak ada yang bolong. Bas ya, teman-teman. Dan ini memang mungkin orang Belanda itu tinggi-tinggi ya. Ini dulu itu waktu meninggal itu masih anak-anak. Jadi warga yang ada di sekitar itu mengutarakannya tuh bukan namanya ya, jadi anak ini Belanda gitu. Mungkin kalau saya tanya namanya akan jawab teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Ingat nama? Waduh Mas, ngomongnya susah banget. Mungkin pakai bahasa Belanda kan Mbak, bahasa Inggris Mbak. Mungkin nih Mas. Coba what is your name gitu. What is your name? Tetap Mas, tetap mungkin nggak ingat nama. Mungkin dia nggak ingat nama ya Mas Baul ya. Jadi sulit sekali untuk menyebutkan namanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Mbak? Mas Baul. Jadi dia ini kayak apa ya Mas ya? Ada yang tidak suka dengan dia. Yang tadi saya bilang waktu upacara, jadi menempelkan kayak ilmu hitam ke bagian sebelah sini Mas Baul. Jadi dia itu dikirim ilmu hitam untuk berbuat jahat. Jadi kalau ada orang yang melintas, dia itu keluar kadang gitu di bagian sebelah sini Mas Baul. Jadi di sini kamu mau meminta bantuan untuk dicarikan mata kamu yang hilang gitu. Nunduk Mas Baul. Berarti Mbak? Berarti dalam arti iya mungkin ya, kecelakaannya di penambangan batu, dan ini berarti kita harus menolongi dia Mas ya. Tapi kalau malam ini saya menolong kamu, saya nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita besok menolong kamu ya. Karena ini saya tuh udah izin, dan saya disuruh sama teman kamu yang tanpa kepala, saya disuruh nggak boleh lama-lama di tempat ini. Jadi mau nggak mau saya tuh besok untuk nolong kamunya. Gimana? Antarkan ke sebelah sana. Astagfirullahaladzim Mas Baul. Dia suka duduk di pinggir jembatan, dan jembatan ada di ujung jalan sana. Dia tuh kayak menenangkan diri karena insecure mungkin ya, kalau bahasa sekarang itu insecure karena matanya hilang satu. Jadi dia suka menenangkan diri di jembatan sana Mas. Oke, dia minta diantarkan, tapi nanti kalau kita mau membantu dia, terus kita tuh jemput ke sana dulu Mas Baul, maksud. Jadi mau nggak mau kita harus antarkan dia. Gimana Mas? Boleh sih Mbak. Boleh. Ini aman, nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa Mas Baul, nggak apa-apa. Tadi udah saya buang ini yang di sini ilmu hitamnya. Jadi mau nggak mau kita antarkan dia ke sana. Ayo, pelan-pelan jalannya ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Jangan bilang yang tadi saya ucapkan ya Mas, karena ini karena ini menyengat banget teman-teman. Itu jalannya beda ya Mbak sama kita ya Mbak? iya. Ala-ala bangsawan gitu loh Mbak. Iya. Kita kan ya normal aja itu jalannya itu. Sebenarnya sebelah cantik banget Mas Baul. Besok ya kalau dia mau menghadap kamera, kamu tahu Mas semuanya. Masih Mas Baul, gimana? Pusing ya? Bau? Itunya Mbak bikin Ih, gimana? Enggak. bikin Enggak usah. bikin
perut itu loh mbak. Dia marah nih Tambah mas, semangat mbak perutnya mbak. dia marah nih, langsung nengok nih, tenang tenang tenang, iya kita jalan. Oke teman-teman, kita tutup dulu karena ininya nggak suka ada yang bilang bau yang tadi saya bilang. Jadi kita mengatakan ini dulu, kita tutup dulu. Kalau ada salah kata dan kekurangan saya mohon dimaafkan. Mas Bo, ada yang mau disampaikan mas? Nggak ada ya teman-teman, saya tutup. Jarak ya mbak. Iya teman-teman, saya tutup dulu ya. Karena ini nggak apa namanya ya, nggak mau bisa juga, dan ini lambat banget teman-teman. Oke, saya tutup dulu, saya akhiri, lanjut besok ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.